Selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Ibu warga Pedukuhan Siwalan. Yang terhormat, Bapak Irwin Penjahitan STMT selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 56. Yang saya hormati, Bapak Agus selaku Bapak Pendukuhan Siwalan, Kulon Progo, dan Bapak Ibu warga Siwalan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rini Rusiati dari Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang perencanaan strategi penjualan di media sosial. Bicara tentang strategi penjualan, kita tahu sendiri sekarang perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Internet bukan lagi sesuatu yang asing dalam masyarakat. Kehadiran internet seolah menghilangkan batas, jarak, dan waktu untuk memperoleh informasi. Pemahaman akan keadaan pasar dan perumusan strategi pasar yang tepat untuk membantu perusahaan dalam memenangkan persaingan pasar. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan promosi yang merupakan salah satu dari unsur-unsur bauran pemasaran, yaitu perantara antara produsen dengan konsumen dalam berkomunikasi. Promosi yang dilakukan perusahaan juga telah mengalami pergeseran, di mana banyak perusahaan yang beralih dari promosi melalui media cetak, beralih ke promosi melalui internet, yang salah satunya adalah media sosial. Media sosial di sini yang dimaksud yaitu seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Ini dijadikan media promosi karena media sosial telah menjadi platform yang kerap digunakan konsumen ketika menghabiskan waktunya secara online. Jadi banyak sekarang konsumen ketika mereka beristirahat, mereka menghabiskan waktunya untuk melihat seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi media sosial menjadi tempat yang tepat untuk mempromosikan produk ke konsumen. Di sini ada proses pemasaran melalui media sosial. Seperti itu. Nah, pemasaran melalui media sosial ini tidak bekerja secara langsung. Konvensi penjualan membutuhkan waktu yang cukup lama karena masyarakat membutuhkan rasa percaya terlebih dahulu. Jika rasa percaya itu meningkat, maka strategi yang tepat penjualan bisa berjalan dengan lancar. Lamanya proses konvensi dari promosi ke penjualan ini membuat banyak marketer tidak sabar. Akhirnya mereka gagal menerapkan cara pemasaran ini meski cukup penting. Seperti itu. Agar pemasaran ini bisa berjalan lancar, Bapak Ibu harus bersabar dan menerapkan metode yang tepat. Misalnya strategi promosi yang jelas dan interaksi dengan masyarakat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada komponen penting dalam sosial media marketing. Ada beberapa komponen yang penting yang harus ada dalam sosial media marketing. Bapak Ibu harus memahami komponen penting tersebut agar proses pemasaran berjalan dengan lancar. Jadi di sini ada beberapa ulasan lengkapnya. Yang pertama itu fokus pada sasaran. Pemasaran melalui media sosial ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Cukup milih akun jejaring sosial. Bapak Ibu bisa melakukan pemasaran. Namun, pemasaran yang fokus dan tepat sasaran agak susah untuk dilakukan. Sebelum memasarkan produk, ada baiknya menentukan targetnya terlebih dahulu. Lebih baik melakukan promosi kepada ratusan orang yang tepat sasaran daripada ribuan orang yang belum tentu mau membaca konten promosinya. Jadi seperti itu. Selain itu, promosi ke user yang telah ditargetkan juga meningkatkan penjualan produksi. Selanjutnya ada yang kedua, menggabungkan banyak platform.
Fokus ke satu media sosial memang sangat disyaratkan oleh banyak marketer. Namun, jika Bapak Ibu bisa memasukkan beberapa media sosial dengan baik, promosi bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Biasanya pengguna media sosial di beberapa platform memiliki keunikan tersendiri dalam menanggapi promosi. Ada yang suka promosi secara eh, gambar dengan gambar, ada yang dengan video, seperti itu. Selanjutnya ada aktif dalam berinteraksi. Saat menggunakan media sosial, jangan melupakan interaksi dengan masyarakat. Saat ada yang bertanya atau melakukan komplain, Bapak Ibu harus menanggapinya dengan baik. Aktif berinteraksi akan membuat produk yang Ibu Bapak miliki itu semakin dipercaya, seperti itu. Terus ada menggunakan influencer. Ini tuh selain menghadirkan konten yang bermutu, menggunakan influencer juga bisa digunakan untuk menarik banyak pembeli. Jadi kalau biasa kita mengendorse tuh orang itu lebih tertarik, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan berapa selebriti atau selebgram yang dekat dengan masyarakat. Terus ada yang kelima itu harus bersabar. Nah, sosial media marketing membutuhkan kesabaran karena peluang menyerahnya seseorang marketer itu cukup besar. Sebab konvensi penjualan tidak bisa dilakukan secara langsung. Masyarakat butuh diyakinkan untuk membeli. Oleh karena itu, promosi di sini harus dilakukan secara berkala dan menarik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah strategi pemasaran melalui media sosial. Yang pertama itu menentukan target dan jenis media yang digunakan. Nah, walaupun menggunakan media sosial adalah sebuah strategi pemasaran bisnis yang tepat, Bapak Ibu harus memahami esensi pengguna media sosial bagi masyarakat modern. Melalui persamaan persepsi dengan para pengguna media sosial lainnya, Bapak Ibu dapat mencari tahu mengenai ekspektasi apa yang diharapkan dari produk bisnis Bapak Ibu ini. Nah, agar Bapak Ibu menjadi lebih kreatif dan cermat dalam menggunakan media sosial sebagai sasaran pemasaran, maka Bapak Ibu harus mempelajari beberapa strateginya. Seperti itu. Nah, ini tadi kan yang pertama itu ada menentukan target dan jenis media yang digunakan. Jadi, strategi pertama tentunya Bapak Ibu harus menentukan target pemasaran produk bisnis dari Bapak Ibu itu. Misalnya, yang menjadi target Bapak Ibu adalah pengguna media sosial yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa atau dari pedagang sayur. Seperti itu, atau kalangan eksekutif muda yang memiliki segudang rutinitas. Nah, itu harus Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu. Pada umumnya, mungkin produk kuliner bisa menjangkau pasar lebih luas. Sementara produk-produk teknologi dengan harga yang cukup mahal lebih baik difokuskan pada kalangan eksekutif muda atau mahasiswa yang ekonominya memadai. Selain memutuskan kalangan mana yang dijadikan target, Bapak Ibu juga harus fokus memilih media sosial mana yang cocok dan untuk memasarkan produk Bapak Ibu. Seperti itu. Gunakan saja media sosial yang sudah dimiliki banyak pengguna seperti Facebook, Instagram, Twitter, itu rata-rata orang-orang sudah memiliki. Yang kedua itu ada membuat konten yang seru dan kreatif. Konten yang seru dan kreatif menjadi salah satu kunci kesuksesan pemasaran melalui media sosial. Konten yang seru akan membuat para pengguna internet tertarik untuk selalu mengikuti informasi yang Bapak Ibu berikan. Pilihlah konten yang membuat banyak orang tertarik untuk membaginya. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu menjalin komunikasi efektif secara personal.
Setelah menentukan target bisnis, memilih konten dan jenis media sosial yang tepat, sekarang saatnya untuk memanfaatkan bantuan orang-orang sekitar Anda. Memiliki banyak teman di Facebook, di media sosial lainnya, merupakan salah satu hal yang positif untuk memperkenalkan produk bisnis dari Bapak Ibu. Coba berikan postingan, tweet, seperti itu secara internal agar mereka bisa mengenal produk bisnis Bapak Ibu. Langkah ini mungkin lebih efektif bila mereka merasa senang dan ingin membagikan informasi kepada kerabat-kerabat lainnya. Jadi jangan bosan untuk menjalin hubungan baik dengan kenalan-kenalan di media sosial. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Setiap pembisnis atau organisasi bisnis dihadapkan pada dua jenis lingkungan, internal dan eksternal. Semakin besar suatu organisasi bisnis, maka semakin kompleks pula bentuk, jenis, dan sifat interaksi yang terjadi dalam menghadapi dua jenis lingkungan tersebut. Oleh karena itu, strategi pemasaran sangat diperlukan dalam perkembangan organisasi bisnis. Nah, di sini ada pengertian strategi pemasaran. Menurut Stefani Kahmarus, strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran ada dua faktor. Yang pertama faktor makro dan yang kedua itu ada faktor mikro. Nah, faktor makro yakni berupa demografi, penduduk, ekonomi, politik, hukum, terus teknologi, dan sosial budaya. Sedangkan untuk faktor mikronya sendiri itu berkaitan dengan marketing, pemasok, dan konsumer. Berdasarkan kehidupan sehari-hari di dalam dunia pemasaran terkait sekali dengan beberapa istilah seperti kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, pertukaran, transaksi, dan pasar. Hal inilah yang menjadi tahapan awal pemimpin atau manajer dalam menentukan keberhasilan suatu strategi pemasaran. Seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah strategi pemasaran. Antara lain, memutuskan proporsi nilai, mendiferensiasikan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul, menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, memilih pelanggan yang dilayani, segmen bagi seluruh pasar menjadi segmen lebih kecil, menetapkan sasaran memilih satu atau berapa segmen yang dimasuki, dan yang terakhir itu adalah segmen pasar. Ada beberapa alternatif strategi untuk memilih pasar. Adalah yang pertama itu fokus pada satu kelompok dengan kebutuhan yang hampir sama. 2. Memilih sejumlah segmen yang menarik dan berpotensi sebagai penghasil uang. 3. Perusahaan atau pembisnis berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual hanya pada beberapa segmen. 4. Perusahaan atau pembisnis berkonsentrasi dalam melayani banyak kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. 5. Mendiferensiasikan penawaran pasar perusahaan yang sesungguhnya untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Selanjutnya, bauran pemasaran atau marketing mix. Di dalam pemasaran, selain terdapat langkah-langkah dalam menentukan strategi, ada pula unsur-unsur pemasaran yang tentunya mempunyai peran penting dalam tujuan pemasaran. Unsur-unsur pokok tersebut antara lain, yang pertama itu strategi produk.
Strategi produk adalah penetapan cara dan penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan konsumen dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Produk dalam hubungannya dengan pemasaran adalah merupakan titik sentral dari kegiatan marketing. Semua kegiatan marketing lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk. Hal yang perlu diingat ialah bagaimana pun hebatnya usaha promosi, distribusi, dan harga yang baik, jika tidak diikuti oleh produk yang bermutu dan disenangi oleh konsumen, maka kegiatan marketing mix tidak akan berhasil. Oleh karena itu perlu diteliti produk yang Bapak Ibu pasarkan. Bagaimana selera konsumen masa kini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Strategi produk yang dilakukan oleh para pedagang dalam mengembangkan suatu produk adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menciptakan merek. Nah, merek merupakan suatu hal yang penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua itu ada menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualitas kemasan, bentuk, warna, dan persyaratan lainnya. Yang ketiga itu ada inovasi. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Terus selanjutnya ada keputusan label. Label merupakan suatu yang diletakkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Selanjutnya itu ada strategi harga. Harga adalah nilai yang tercantum dalam daftar harga atau dapat juga diartikan harga sebagai nilai akhir yang diterima oleh perusahaan sebagai pendapatannya. Harga juga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan mengakibatkan total terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Itu terus menetapkan harga juga mempengaruhi konsumen. Jadi penetapan harga juga mempengaruhi konsumen ini yang dimaksud adalah penentu harga oleh suatu pedagang dimaksudkan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai, seperti itu. Mungkin tujuan penentu harga secara umum sebagai berikut: untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan laba, terus untuk memperbesar market share, mutu produknya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada promosi. Promosi adalah segala kegiatan yang manajerial yang mendorong dan mencapai target penjualan barang atau jasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada strategi lokasi. Strategi lokasi itu merupakan penentuan lokasi atau distribusi itu beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar naskah atau konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Sarana dan prasarana harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh konsumennya. Selanjutnya, penjualan. Adapun alur dari penjualan yaitu sebagai berikut. Pertama itu informasi, penawaran, negosiasi, penyerahan barang atau jasa, penagihan, perwakilan penjualan, tenaga penjualan, kriteria tenaga penjualan. Yang terakhir itu ada pelatihan. Selanjutnya produk.
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri atas barang, jasa, pengalaman, event, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi, dan ide. Jadi produk itu bukan hanya berbentuk sesuatu yang berwujud saja, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Akan tetapi juga sesuatu yang tak terwujud, seperti pelayanan jasa. Seperti itu. Nah, di sini ada tingkatan produk. Sekarang ini orang-orang tidak lagi bersaing dengan produk yang dihasilkannya saja, tetapi lebih banyak bersaing dalam aspek tambahan pada produknya seperti pembungkus, servis, iklan, pemberian kredit, pengiriman, dan faktor-faktor lainnya yang dapat menguntungkan konsumen. Seperti itu. Nah, di sini menurut Philip Kotler ada 6 tahap proses produk. Pertama itu ada penciptaan ide, penyaringan ide, pengembangan dan pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis usaha, dan pengembangan produk. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya, mendengarkan penjelasan saya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bertanya di grup, atau nanti Bapak Ibu bisa mengklik link form pertanyaan yang saya kirimkan. Sekian dan terima kasih. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan. Salam sehat dari saya.